Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf mengganggu waktu zikirnya. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di malam 1000 bulan di penghujung Ramadan. Kapan waktunya kita tidak tahu. Hari ini kita telah menapak hari yang ke-24 ataupun ke-25 Ramadan. Kita sudah berada di jantung 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang dikatakan, para ulama mengatakan adalah 10 hari ini adalah berliannya Ramadan. Ibarat seorang pedagang, setiap harinya dia sudah dapat mendapatkan untung yang kecil, kemudian dia ditawarkan 10 hari terakhir akan dapat keuntungan yang besar. Maka dia akan berlomba-lomba untuk meraih, untuk merengkuh, untuk memperolehnya. Demikian juga malam ini. Ini salah satu letak misteri terbesar dalam Islam yang belum pernah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha fi idni min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan manusia. Salamun ya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Subhanallah. Satu malam nilainya dengan 83 tahun 4 bulan. Sementara kita ketahui semua usia kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Artinya apa? Bahwa malam ini adalah malam yang melebihi usia dari kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, kita diwajibkan, diajarkan untuk apa? Untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Terlepas saat ini kita mau ikut aturan pemerintah atau aturan Arab Saudi seperti disampaikan guru kita, bahkan semuanya malamnya ganjil. Kita tidak perlu debatkan benar atau salahnya. Kalau kita beranggapan ganjil, maka kita ambil semua ganjil itu. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku ya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah
Salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari. Kita renungkan di pagi hari ini. Mengapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar waktunya? Para ulama menjelaskan ada maksud tertentu. Bukannya Lailatul Qadar bukan untuk menyulitkan kita, tapi sebaliknya agar kita bisa menghidupkan 10 malam ganjil. Bukan hanya 1 malam saja. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Tidak hanya 1 kali kita. Tidak hanya kita rajin 1 malam saja pada saat malam Lailatul Qadar itu. Tapi kita diharapkan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini adalah rahasia ilahi, rahasia Allah. Allah ingin kita totalitas, bukan sekedar mencicil ibadah kita, hanya mengambil 1 hari, tapi diharapkan 10 hari itu bisa kita ambil dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yang kita harus lakukan, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggang, sebuah ungkapan Arab untuk kesungguhan hati, kepenuhan hati. Beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan beriktikaf di masjid. Kita bisa mengamalkan amalan ini dengan qiyamul lail. Masya Allah, kita lihat malam hari, beberapa hari jamaah kita semakin makmur, sejahtera. Boleh dikatakan jamaah putra saja yang melakukan sholat malam sekitar 100 orang. Belum ibu-ibunya, belum anak-anaknya. Kita lakukan dengan sama-sama tilawah Quran, berzikir, istighfar, serta berdoa kepada Allah SWT. Yang ketiga, jangan tertipu oleh tanda-tandanya Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau kita melihat tanda-tandanya itu sudah akan berakhir. Belum tentu kita bisa melaksanakan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin. Dan keesokan paginya matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Namun ingat, tanda-tanda itu baru diketahui setelah malam Lailatul Qadar berlalu. Maka jangan tunggu kita melihat tanda-tandanya, tapi kita laksanakan, kita nikmati, kita rasakan. Ada 2 kisah inspiratif yang perlu kita jadikan renungan kita bersama. Kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja dari Persia. Dia meninggalkan kerajaannya demi mendekatkan diri kepada Allah. Suatu Ramadan ia iktikaf di Masjid Mekah selama 10 malam tanpa terakhir, tanpa keluar sedikit pun. Murid-muridnya heran dan bertanya, "Guru, tidakkah engkau lelah?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Anakku, aku telah menghabiskan puluhan tahun dalam kemewahan istana. Dan tidak satu pun malam itu yang aku rindukan. Tapi 1 malam di sisinya, aku kehilangan sedetik pun." Kisah ini mengajarkan kepada kita semua, kemewahan, kekayaan tidak bisa mengalahkan 1 malam kebersamaan dengan Allah. Dalam kisah lain, ada kisah seorang ibu di sebuah desa kecil di Pulau Jawa. Sudah tua penglihatannya, matanya sudah kabur,
tubuhnya tak sekuat dulu, tapi setiap malam ganjil bulan Ramadan, ia selalu meminta anaknya, memapanya ke masjid. Ketika ditanya anaknya, kenapa ibu tidak sholat di rumah saja? Nah, aku tidak tahu apakah malam Ramadan ini masih ada untukku tahun nanti. Malam ini mungkin satu-satunya kesempatanku. Jamaah, inilah keimanan sesungguhnya. Kita masih punya waktu. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mutiara Ramadan akan meninggalkan kita. Marilah penuhi undangan ini. Undangan terakhir dari Allah. Ramadan ini manfaatkan sebaik mungkin. Jangan biarkan malam ini berlalu seperti malam biasa. Bentangkan saja. Lebih lama basi bibir dengan zikiran doa. Mungkin malam ini adalah malam-malam yang dinantikan oleh seluruh malaikat langit. Dan Allah menunggu doa kita. Satu doa yang tulus dari hati, yang benar-benar kembali kepadanya. Rasulullah bersabda, man qama lailatul qadri imanan waqti saban khuira lauma qadama min dambi. Barang siapa mendirikan salat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, mengampuni dosa kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kita yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna syiyamana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ajirna minan nar wa akhirna jannata ma'al abrar. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.